Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Faya ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Mudah Menghitung Warisan. Kita memasuki pelajaran ke-33, membahas tentang al-inkisar atau pecahan pada beberapa golongan. Baik, nah silakan dibaca matannya sendiri. Ya, kita langsung ke pembahasannya. Baik, kita sudah mengetahui yang dimaksud dengan inkisar adalah ketika saham tidak bisa dibagi dengan jumlah kepala. Ya, 4 istri, ibu, ayah, dan 5 anak laki-laki ini disebut dengan ahli waris dan jumlah kepalanya. Kemudian 1/8, 1/6, 1/6, dan sisa ini disebut dengan bagian warisan. Adapun 24 ini disebut dengan aslul masalah, sementara angka 3, 4, 4, dan 13 itu disebut dengan saham. Maka sekali lagi yang dimaksud dengan inkisar adalah ketika saham, ya, angka 3, 4, 4, 13 itu tidak bisa dibagikan dengan jumlah kepala ahli waris. Baik, coba lihat di sini. Untuk istri, ya, sahamnya 3, jumlah kepalanya 4. Maka ini inkisar. Ada ibu, ini nggak ada inkisar karena ibu 1. Ayah juga 1, jadi tidak ada inkisar. Begitu juga untuk anak laki-laki yang berjumlah 5 orang, sahamnya 13, dan 13 tidak bisa dibagi 5. Maka kalau kita lihat dalam kasus ini, terdapat 2 inkisar, yaitu istri dan anak laki-laki. Ya, kalau sebelumnya hanya pada anak laki-laki. Karena ya yang sebelumnya kita jadikan istri cuma 3. Kalau di sini 4 berarti inkisarnya lebih dari 1 golongan. Nah, inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana ya pembulatan kalau ada inkisar lebih dari 1 golongan. Al-inkisar atau pecahan pada beberapa golongan, bandingkan antara jumlah kepala dan saham seperti pada inkisar pada 1 golongan. Jadi silahkan kembali murajaah video yang sebelumnya, bagaimana membandingkan antara jumlah kepala dengan saham. Kemudian bandingkan antara angka simpanan dengan nisab arba, maka antara angka simpanan bisa mumasalah atau tamasul, mudakhalah atau tadakhul, muwafaqah bisa tawafuk, atau mubayanah ya atau tabayun. Baik. Nah, untuk bisa memahami nisab arba, kita ulangi lagi ya pembahasan tentang nisab al-arba atau mencari KPK. An-nisab al-arba atau 4 macam hubungan 2 angka. Jadi kalau ada 2 angka, ya, maka hubungan antara 2 angka tersebut tidak keluar dari 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yang disebut dengan tamasul atau mumasalah, yaitu kedua angka adalah sama. Misal 2 dengan 2, 3 dengan 3, 6 dengan 6. Ini disebut dengan tamasul. Ada yang dimaksud dengan tadakhul atau mudakhalah, yaitu angka yang lebih besar bisa dibagi dengan angka yang lebih kecil. Misal 2 dengan 4. 4 bisa dibagi 2, maka tadakhul. 3 dengan 6, tadakhul. 2 dengan 8 juga tadakhul. Tawafuk yaitu kedua angka bisa dibagi dengan angka yang sama. Misal 4 dengan 6. Kita tahu 6 nggak bisa dibagi 4. Tapi 4 dengan 6 bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu 2. Sebagaimana 6 dengan 8, ya, bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu 2. Ini disebut dengan tawafuk atau muwafaqah. Dan yang terakhir adalah tabayun atau mubayanah, yaitu kedua angka saling berselisih. Misal 2 dengan 3, ya, 2 dengan 3 tidak sama. Angka yang besar tidak bisa dibagi dengan angka yang kecil, dan keduanya tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Maka tabayun. Begitu juga 3 dan 4, dan 3 dengan 8. Baik. Nah, ini disebut 4 macam hubungan 2 angka atau an-nisab al-arba. Nah, kaidah nisab al-arba yaitu bagaimana mencari KPK ya dari angka-angka
yang yang tamasul, tadakhul, tawafuk, dan tabayun. Ya. Apabila kedua angka tamasul, maka KPK itu diambil dari salah satu angka. Apabila kedua angka tadakhul, maka KPK diambil dari angka yang paling besar. Apabila kedua angka tawafuk, maka KPK diambil dari hasil kali antara penyederhanaan salah satu angka atau wifq dengan bilangan sempurna dari angka yang lain atau disilahkan dengan apa namanya kali silang ya. Nanti akan kita contohkan ya biar makin jelas. Dan yang keempat adalah apabila kedua angka tabayun, maka KPK diambil dari hasil kali antara kedua angka tersebut. Baik, kita langsung ke contoh soal ya. Misal begini, bentar, ini ya. Pertama kita kerjakan seperti kita menyelesaikan inkisar pada satu golongan. Ya, kita kerjakan kasus seperti biasa, dua saudara seibu karena jamak sepertiga, dua saudara kandung sisa asobah. Maka semasalah tiga, satu, sisanya dua. Coba lihat yang mana inkisarnya. Kita lihat dulu, ini saham. Apakah bisa dibagi dengan jumlah kepala? Coba lihat di sini, satu tidak bisa dibagi dua. Maka di sini inkisar. Ya, kita warnain biru ya. Ini inkisar. Sebagaimana dua nggak bisa dibagi empat. Ingat, saham yang nggak bisa dibagi dengan jumlah kepala. Bukan sebaliknya ya. Kalau saham tidak bisa dibagi dengan jumlah kepala, maka inkisar juga. Nah, inkisar. Baik, maka yang ini coba kita taruh dua di sini, ya, satu ini di sini. Sekarang, apakah bisa disederhanakan? Jawabannya tidak. Kalau tidak bisa disederhanakan, sudah ambil langsung yang kiri, jumlah kepalanya. Baik, kita warnai orange ya. Baik. Nah, sekarang yang di bawah nih, 4 taruh sini, 2 taruh sini. Apakah bisa disederhanakan? Jawabannya bisa. Bisa dibagi 2. Maka 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Dan selalu ambil yang kiri. Baik, maka kita ambil 2 dengan 2. Kita taruh di sini ya. 2 kita bandingkan dengan 2. Tadi angka yang sama itu disebut dengan tamasul. Ya, jadi kedua angka adalah sama. Nah, ini angkanya adalah sama. Dan kaidah apabila tamasul, maka diambil dari salah satu angka. Ya, sebelum itu, 2 ini kita taruh di sini ya, simpanan. Ini juga taruh sini. 2. Jadi yang dibandingkan ini antara simpanan-simpanan yang ada ya. 2 dengan 2 ini tamasul. Kita bandingkan 2 dengan 2. Maka KPK-nya adalah diambil salah satu dari angka ini. Maka ambil 2. Taruh di atas ini. 2 kali 3, 6. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Coba lihat di sini. Ya, 2 untuk 2 orang saudara seibu. Masing-masing dapat 1. Sebagaimana 4 untuk 4 saudara kandung. Masing-masing 1. Maka selesailah kasus ini ya artinya inkisarnya sudah dibulatkan atau pecahannya sudah dibulatkan. Baik, contoh yang kedua, 4 istri seperempat, 12 paman saya sisa. Langsung masalah 4, 1, 3. Coba lihat di sini, 1 tidak bisa dibagi 4, maka di sini inkisar, kita warnain biru. 3 tidak bisa dibagi 12 juga inkisar. Ya, kalau di sini yang 12 ya misalnya di sini 3 maka nggak ada inkisar karena sahamnya bisa dibagi. Tapi masalahnya sahamnya yang 3 ini yang 12 jadi inkisar. Baik yang ini tulis 4 di sini, 1 di sini. Apakah bisa disederhanakan? Jawabannya tidak. Ya, maka ambil angka 4 ini ya. Nah, angka 4 diambil, taruh sini. Sudah? Ini sengaja kolom ini untuk perbandingan saja ya, 4. Baik, kemudian 12 dengan 3 taruh 12 di sini, 3 di sini. Bisa disederhanakan dengan membagi 3. 12 bagi 3, 4. Sebagaimana 3 dibagi 3, 1. Maka ambil yang kiri, 4. Ya, tulis 4 di sini. Ya, kemudian di sini kita bandingkan.
4 dengan 4 tamasul. Dan tamasul tadi kaidahnya adalah cukup ambil salah satunya. Maka ambil 4 di sini. 4 dikali 4, 16. Dikalikan dengan semuanya. 4 kali 1, 4. 4 kali 3, 12. Coba 4 untuk 4 istri, 12 untuk 12 paman saya. Maka selesai penyelesaiannya. Misal nomor 3. Dua saudara seibu, dua saudari seibu sepertiga. 8 saudari kandung 2 per 3. Ya, maka 3 ya. Karena tamasul ambil 3. Satu sini. Sini 2. Sudah? Sekarang mana inkisarnya? Satu nggak bisa dibagi 2. Ini inkisar. Sebagaimana ini juga inkisar 2 dengan 8. Baik, sekarang kita tulis 2 di sini. 1 di sini. Baik, nggak bisa disederhanakan, ambil 2. Baik, tulis 2 di simpanan sini ya. Dan tulis juga di sini sebagai perbandingan. Kemudian 8 dengan 2, tulis 8 di sini. 2 di sini ya. Bisa dibagi 2. 8 bagi 2 4. Sebagaimana 2 bagi 2 1. Ambil yang di kiri yaitu 4. Ya, tulis di sini. Baik, kemudian terus sini. Sekarang kita bandingkan antara 2 dengan 4 ini. 2 dengan 4 tadi hubungannya apa? Tadakhul, yaitu ketika angka yang lebih besar bisa dibagi dengan angka yang kecil. Bagaimana mencari KPK-nya? Apabila kedua angka tadakhul, maka KPK diambil dari angka yang paling besar. Coba angka yang paling besar antara 2 dan 4 adalah 4. Maka 4 yang kita ambil dan kita taruh di atas aslul masalah. Lalu kita kalikan dengan semuanya. 4 kali 3, 12. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. Coba 4 untuk 2 orang saudari seibu, 8 untuk 8 saudari kandung. Bisa dibagi ya. Maka selesai penyelesaiannya ya. Baik. Contoh yang keempat. 3 nenek seper 6. 6 anak laki-laki sisa. Masalah 6. Nenek 1, anak 2. Coba 1 nggak bisa dibagi 3. Maka inkisar 2 dibagi 6 nggak bisa juga inkisar. Baik, kita tulis 3 di sini. 1 di sini. Nggak bisa disederhanakan, ambil yang 3. Baik, tulis sini. Ya, kemudian kita tulis juga sini. Sekarang 6 dengan 2. Tulis 6 di sini. 2 di sini. Bagi berapa ini? Bagi 2 ya. 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 1. Ambil yang kiri. Baik, maka tulis di sini 3. Baik, nah di sini 3 dengan 3 tamasul. Maka kalau tamasul, sini 3 ya. Ambil salah satunya saja. 3 kali 6, 18. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Coba lihat. Afwan. 3 kali 6. Sebentar. Ini ada yang keliru. Ini 5 ya, Afwan. Ini 5. Sisanya 5. 5 nggak bisa bagi 6 ya, betul. Berarti 6 dengan 5. Afwan, ini keliru berarti ini. Baik. 6 dengan 5 ya. Baik, kalau 6 dengan 5 nggak bisa disederhanakan ya. Bakal ambil 6 saja. Langsung ambil 6. Afwan. Ambil 6. Jadi bukan 3. Sini 6. 3 dengan 6. 3 dengan 6. Berarti ini salah tadi ya. 3 salah. Baik. 3 dengan 6, ya, angka yang besar bisa dibagi dengan angka yang kecil. Maka ini masuknya adalah tadakhul. Dan kalau tadakhul, ambil angka yang besar. Maka di sini adalah 6. Ya, maka 6 dengan kali 6, 36. 6 kali 1, 6. 6 kali 5, 30. Baik, coba lihat. Di sini 6 untuk 3 nenek, 30 untuk 6 anak. Ya, maka bisa dibagi ya. Baik. Misal berikutnya. 3 istri, karena nggak ada anak, seperempat. Saudara saya sisa. Masalah 4, 1, 3. Maka ini inkisar, 1 nggak bisa dibagi 3.
Sebagaimana 3 nggak bisa dibagi 6. Sudah? Baik, 3. Sini 1. Nggak bisa disederhanakan, ambil 3. Ya, 3 sini. Baik, ini 6 dengan 3. 6, sini 3. Baik, maka bisa dibagi 3 ya. 6 bagi 3, 2. 3 bagi 3, 1. Ambil yang 2. Selalu kiri. Afwan. Yang kiri. Baik, maka di sini ada 3 dan 2. 3 dengan 2 ini disebut tabayun. Ya, tabayun berarti nggak ada hubungan apa-apa. Ya, saling berselisih. Kalau tabayun, maka KPK diambil dari hasil kali antara kedua angka tersebut. Maka langsung kita kalikan. Ya, antara 3 dan 2 kita langsung kalikan adalah 6. Baik, 6 kali 4, 24. 6 kali 1, 6. 6 kali 3, 18. Coba 6 untuk 3 istri, 18 untuk 6 saudara saya. Masing-masing 3 ya. Baik. Misal berikutnya. 5 saudara seibu sepertiga karena jamak. 6 paman saya sisa. Coba lihat di sini. Afwan, masalah 3 dulu. Ini 1, ini 2. Baik. 1 dengan 5 inkisar. Nggak bisa dibagi. Sebagaimana 2 dengan 6 juga inkisar. Baik. Maka kita taruh sini 5, 1. Maka ambil yang kiri karena nggak bisa disederhanakan. Baik. 6 dengan 2 bisa disederhanakan. Di sini 6, sini 2. Bagi 2 ya. Berarti di sini 3, sini 1. Ambil kiri. Baik, di sini berarti 5, sini 3. 5 dengan 3 kita bandingkan. Ini tabayun karena tidak sama dan angka yang besar tidak bisa dibagi dengan angka yang kecil dan tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Maka tabayun, dan kalau tabayun langsung dikalikan aja dua angka ini yaitu 15. 15 kali 3 45. 15 kali 1 15 dan 15 kali 2 30. 15 untuk 5 orang berarti masing-masing 3, 30 untuk 6 orang berarti masing-masing 5. Baik. Misal berikutnya. Ada 6 saudara seibu sepertiga, saudari kandung 2/3. Maka masalahnya 3, ini 1, 2. Ini 1 nggak bisa dibagi 6, berarti inkisar. 2 nggak bisa dibagi 8, berarti inkisar. Baik, 6, 1 ya. 6, 1. Nggak bisa disederhanakan, ambil langsung yang sebelah kiri. Ya, tulis saja 6 sini. Kemudian kita tulis 8 dengan 2. 8 dengan 2. Bisa disederhanakan bagi 2. Ini 4, 1. Ambil yang kiri. Baik, maka sini 4. Sekarang kita bandingkan antara 6 dengan 4. Baik, 6 dengan 4 ya, bukan tamasul karena nggak sama dan juga bukan tadakhul karena angka yang besar tidak bisa dibagi dengan angka yang kecil. Tapi dua angka ini bisa dibagi dengan angka yang sama yaitu 2. Ya, jadi kita tulis sini 6, sini 4. Ya, 6 bisa dibagi 2, 3 tulis di bawahnya. 4 bagi 2, 2. Nah, cara mencari KPK adalah kali silang. Baik 3 yang dikali 4 ya, atau 2 yang kali 6. Dan harus sama jumlahnya ya. Artinya 3 kali 4, 12. Bagaimana 2 kali 6? 12. Berarti ambil 12. Tulis di atas sini. 12 kali 3, 36. 12 kali 1, 12. 12 kali 2, 24. Coba lihat 12 untuk 6 orang masing-masing 4. 24 untuk 8 orang masing-masing 3. Baik, jadi kalau tawafuk gini ya. Sederhanakan dulu baru kali silang. Baik. Misal yang terakhir, ada 4 nenek. Ya, kita sudah bahas ya dalam bab kondisi nenek. Jadi nenek itu tidak mesti yang langsung ibunya ayah atau ibunya ibu. Ya, jangan disangka nenek yang ahli waris itu cuma 2. Ya, dan seterusnya ke atas itu juga nenek. Jadi mungkin terkumpul
dalam satu kasus itu 4 nenek. Ya, artinya secara teori mungkin, tapi mungkin kalau secara kenyataan belum tentu ya. Baik, nenek seperenam, 12 saudara seibu, sepertiga paman sisa. 6 dengan 3 6, seperenam satu, ini 2. Sisanya 3. Coba lihat, yang mana inkisarnya? Satu nggak bisa dibagi 4. Ya, berarti inkisar. Baik. Kemudian di sini 2 dengan 12 juga nggak bisa dibagi, maka inkisar juga. Ya, sebagaimana ini juga 3 dengan 10 juga inkisar. Jadi inkisarnya ada 3 sini. Baik, sekarang kita lihat 4 dengan satu. Kita tulisin 4 dengan satu. Baik, ini nggak bisa disederhanakan, ambil yang kiri langsung. Tulis 4 sini. 12 dengan 2. 12 dengan 2. Bisa disederhanakan bagi 2. Sini 6. Ya, ini 1. Bentar ini kok. Baik, kita ambil yang kiri. Sudah? Baik, ada 3 dan 10. Sebentar ini kurang kotaknya. Baik, 10 dengan 3 kita tulis ini 10. 10, ini 3. Baik, dan tidak bisa disederhanakan, ambil yang 10. Karena 10 nggak bisa dibagi 3 ya. Baik, jadi di sini, afwan, di sini 6. Di sini 10. Maka yang kita bandingkan ada 3 angka di sini. Ya, sebentar ini biar mudah. Bentar ya, kita rapatkan biar muat. Baik, jadi yang disimpan itu ada angka 4, kemudian angka 6, kemudian angka 10. Maka kalau yang dibandingkan 3, cara penyelesaiannya kita selesaikan 2 dulu. Baik, penyelesaian sini ya. Jadi angka ambil dengan 4 6 dulu. Ambil angka 4 dan 6. 4, 6. 4 dengan 6 ini hubungannya adalah tawafuk. Dan tawafuk kita sederhanakan terlebih dulu. 4 dengan 6 bisa bagi 2. 4 bagi 2, 6. Afwan. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Kita kalikan silang. Ini kita kali silang. Ya, ini kita kali silang. Hasilnya adalah 12. Baik, nah 12 itu, jadi 4 dengan 6 ini kita coret ya. Kita ganti dengan 12. Baik, maka kita bandingkan antara 12 dengan 10. Baik, sebentar ini kurangan kotaknya. Nah, ini 12 ya, hasil dari ini tadi, perbandingan antara 4 dengan 6, 12 dengan 10. Baik, nah antara 4 dengan 10 ini juga tafafuk, bisa dibagi dengan angka yang sama, maka bagi angka 2. Ya, misal sebentar ini, 12 bagi 2, 6. Sebagaimana 10 bagi 2, 5. Kita kalikan silang.
6 dikalikan 10 atau 12 kali 5 ya. Dan semuanya hasilnya adalah 60, baik 6 kali 10 atau 5 kali 12. Jadi harus sama ya, kalau beda berarti ada yang salah. Maka ambil 60. Jadi angkanya agak besar di sini. Maka 60 kali 6, 360. 60 kali 1, 60. 60 kali 2, 8, F1, 120. Kali 3, 180. Dan totalnya adalah 360. Coba lihat di sini 60 untuk 4 kakek berarti masing-masing 15. 120 untuk 12 masing-masing 10. 180 untuk 10 orang berarti masing-masing eh, berapa? 18. Ya, 18. Baik, maka ini selesailah penyelesaian kita berkaitan tentang soal ini. Baik, nah semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau inkisarnya cuma satu, maka simpanannya ini langsung ditaruh di atas sini. Tapi kalau inkisarnya lebih dari satu, maka kita terus tulis simpanan di sini, lalu kita bandingkan dengan nisab arba. Tadakhul, tamasul, ambil salah satu, tadakhul, ambil yang besar, tawafuk kali silang, kalau tabayun langsung dikalikan antara angka yang ada. Baik, inilah pembahasan kita. Nah, di sini ada beberapa soal latihan. Ada sekitar berapa ya? 24 ya. Silahkan dikerjakan dan kirimkan jawabannya ke nomor anak melalui WA 085974883256. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.